demo, demo tadi itu ya nggak terlalu banyak, ada berapa ratusan itu. Nanti mungkin beritanya akan di-up menjadi 2 juta lah atau berapa. Ya inilah umat Islam Indonesia sudah cerdas semua. Ya, nggak usah woro-woro. 1 hari sebelumnya Bahar bin Sumed itu semua umat Islam semua diworo-woro semua datang untuk membela. Aduh, ini namanya nggak ndelok gitoke dhewe. Ya, harusnya bukan demo bela guru tua, demo bela ulama yang dipisu oleh mereka. Ya, ulama Indonesia itu etrek-etrek era karuan nih. Wes bahasa semua itu selain bahasa binatang itu ya ada bahasa selain kroco, coro, curut, ya ada lagi bahasa yang paling nggak pantas itu bahasa elek lah, elek ya. Keluar semua bahasa elek-elek, saya nggak bisa mengucapkannya. Itu harus yang dibela. Jadi demo bela ulama Indonesia kan gitu harusnya. Kok demo bela guru tua? Ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU. Jangan merekrut orang-orang yang justru malah LDII bolone NU. Lah iki piye to? Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII bolone NU. Lah iki piye to iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka? Nah, ini patut kita curigai bersama. Ini namanya akhirnya mengadu domba, ngoplos ya antara hak dan yang batil. Bagi isi cebol buncit yang kemarin teriak-teriak perang kemana, kok hilang nggak kelihatan, oh buronan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Alhamdulillah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu videonya. Pada kesempatan malam hari ini, selain dari info terkini dari Fransiskus Paus ini, maka ada informasi yang paling hot ya, yakni demo 214 ya. Ternyata ya alhamdulillah kesadaran umat Islam Indonesia itu sudah terbangun kuat. Yang hadir itu 7 juta tapi makhluk gaib semua. Nah, ini bukti bahwa jika guru tua itu dibela dengan cara yang tidak legawa ya, dengan cara yang tidak bijaksana, maka justru akan merendahkan nama besar beliaunya. Saya analogikan dengan ketika ada orang laki-laki ya manjat pohon kelapa. Pas di tengah dia memanjat itu katoknya itu ucul, jatuh ke tanah. Terlihat auratnya. Lah bagaimana sikap pemanjat pohon kelapa tadi? Harusnya tidak usah woro-woro. Langsung turun, ngambil celananya lalu dipakainya. Lalu meneruskan kembali memanjatnya. Itu keputusan yang bijaksana. Tapi pas katok celananya itu turun, dia malah woro-woro. Woi pengumuman, saya ini gandul-gandul di atas telanjang, jangan keluar semua ya. Jangan keluar semua, saya malu. Saya malu. Ya malah semua keluar. Malah semua keluar, ada apa ya? Orang itu kan kalau dilarang malah justru penasaran gitu. Lah, guru tua ini sebenarnya ya sudah tutuplah saja permasalahannya, nggak usah merekrut bapak-bapak yang berada di daerah Kaili sana, Palu ya, dengan bersidang adat di sana. Itu nggak perlu seperti itu, langsung perbaiki manajemen al khairat. Nah, maka nama baik guru tua akan ikut ya, tidak tercemarkan ya seperti ini gitu.
malah justru bengok-bengok tuntut. Akhirnya orang tahu semua kan malah gitu. Akhirnya orang malah tahu yang sebelumnya tidak tahu kalau guru tua itu siapa, guru tua Al-Khairat itu akhirnya semua tahu. Apalagi ketika nanti kita telusuri alumninya ya, Bahar bin Sumet itu kan 12 tahun mondok dan sekolahnya di Al-Khairat, tapi Manado, cabang Palu ya. Tapi hasil dari ilmunya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ini kan memalukan ya. Apalagi didukung oleh mondok yang lain selain dari Al-Khairat Manado sana, yakni ke Andalua, ke Jakarta, dan hampir 18 tahun mondok dan ngaji ya. Tapi hasilnya ya hanya memprovokasi lah. Inilah nanti kalau ditelusuri semua malah tambah keluar ya aurat atau kekurangan dari Al-Khairat. Oleh sebab itu demo yang anfaedah itu jangan diteruskan lagi. Kalau memang mau diteruskan silahkan melalui kajian-kajian, diseminarkan. Dan ada kabar yang menggembirakan dari akademisi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah sana, bahwa memang tidak ada sejarahnya ya pencetus, penemu, pengusul bendera merah putih itu Sis Al-Jufri ya, tidak ada. Bahkan dari kalangan akademisi di Sulteng sana itu menantang apa ada yang bisa membuktikan bahwa yang mengusulkan ke Pak Karno ya itu adalah Sis Al-Jufri ya untuk menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negara. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Okay. Alifa Alesa Habib Aidit gak apa-apa, imigran Yaman. Nggih, Habib Aidit. Bu Rosi Asga Putri, siapa tuh guru tua yang suka hinggap di jendela? Itu kakak tua Bu Rosi, bukan guru tua. Jadi guru mudanya itu Gus Fuad Blaret ya. Tetapi walaupun begitu kita tetap berada di tengah, mendamaikan semua sesama umat Islam. Kalau kayak siang sampai sore tadi itu kan memalukan nih, nggak ada pendukungnya. Wis bolak-balik dikandani, jangan. Tapi angel tuturane, akhirnya jadinya kayak begini ini gitu loh. Umat Islam Indonesia ini sudah cerdas semua, tinggal yang belum cerdas itu. Oleh sebab itu harus dibersihkan, disadarkan kawan-kawan yang terkena brainwashing, cuci otak dari kalangan mereka. Tidak hanya dari hasil cuci otaknya Habaib Ba'alawi saja, tetapi hasil brainwashingnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memiliki cabang di mana-mana, 34 provinsi itu ada semua. Itu juga bahayanya luar biasa. Dan NU diam saja. Muhammadiyah juga pasif, tidak bergerak untuk menyadarkan umatnya. MUI hanya memantau ya pergerakan dari pengakuan berparadigma barunya. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu kami sertakan di bawah video kita ini di haizin.com tentang fatwa MUI terhadap eksistensi identitas keagamaan yang berisi analisis sosiologis aliran Islam jamaah di Indonesia. Ini baru. Jadi ini tulisan terbaru ya, disertasi program doktor jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dari D. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, asli orang Solo ya. Dan berikut dibuktikan dengan wawancara ya, selain penelitian ya, wawancara langsung dan bukti-bukti yang di akhir halamannya itu ada yang sama seperti doktrinnya Habaib Ba'alawi tentang kafa'ah. Tidak sah nikah di hadapan KUA, itu nggak sah, harus ada nikah dalam ya, dari amir atau kiai versi mereka. Nanti jangan baca sendiri. Jadi saya print menjadi 2 jilid 357 halaman. Ini berisi bukti bahwa LDI itu hampir sama sesatnya seperti Ba'alawi. Ada semua bukti fatwa dari MUI, semua mulai tahun 70
1970 ya. Jaksa Agung 1971 sampai 2023 yang lalu. Jenengan nanti baca sendiri. Isinya juga penuh dengan doktrin dan doktrin membius, brainwashing, cuci otak terhadap pengikutnya. Yang ini akhirnya membuat Islam itu tidak mampu bersaing dalam kancah dunia perteknologian saintifik kita. Sehingga hanya berdasarkan dogma dan dogma, hanya yakin dan yakin saja. Keyakinan itu bersifat netral sehingga mudah dibelokkan kemana, tergantung yang mendoktrinnya. Ini LDI, tolong nanti MUI juga ada proses untuk membubarkan satu organisasi itu. Yakni kejaksaan dulu, baru Bakor Pakem, terus dengar pendapat antara MUI, DGI, WAMI, Walubi, PDI, Matakin, ini yang berhubungan dengan non-muslim ya. MUI dulu, terus lalu Muspida. Setelah itu SKP 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi, terus 6 berupa pasal 156A KUHP penistaan penodaan agama. Apakah Ba'alawi ada unsur itu? Ada. Wong rukun Islam ada 6 kok. Rukun iman ada 7. Ada lagi doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan syariah, hakikah, dan ma'rifah ala ahlus sunnah wal jamaah. Nanti lalu yang ketujuh dibubarkan oleh presiden yang melalui menterinya. Ada tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Jadi mekanisme pembubaran aliran sesat di Indonesia itu seperti itu. Oleh sebab itu, seharusnya FPI, Front Persaudaraan Islam itu berada di pihak kami. Karena tujuannya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melawan aliran-aliran sesat yang ada di mana-mana, kan begitu. Seharusnya berada di pihak kita. Kok malah justru kita ini yang diserang. Nah, ini kan kebalikan ya. Ini gara-gara apa? Brainwashing itu loh. Gara-gara cuci otak itu. Masuk ke dalam memori yang terdalam ya. Memori yang paling dalam lagi. Kayak digendam itu loh. Gendam yang level 3 atau bahkan 4 master profesional. Jadi maklumat untuk seluruh umat bahwa antara LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan mungkin dari kalangan Rabitah Alawiyah ya, atau terkenal dengan Ba'alawinya, itu juga harus diteliti sungguh-sungguh oleh MUI, dibantu oleh kawan-kawan dari PBNU dan PP Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Menteri Agama juga Cancut Taliwondo. Supaya apa? Masalah agama ini selesai. Tinggal kita mikirkan negara, bagaimana kita bersaing dengan negara lain di dunia. Sehingga tidak sampai tertinggal jauh seperti saat ini kita alami bersama. Nanti insya Allah kami akan mengusahakan untuk, kalau nggak bisa diingatkan dengan MLB, ya, NO ya, kedepannya Rois Am PBNU-nya itu nanti Kiai Haji Said Akil Siroj. Terus Ketua Tanfidiyah PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, dibantu mungkin wakilnya Kiai Haji Maduddin Usman. Sekjennya ini saya sudah menemukan yang terbaik untuk bangsa ini dari kalangan yang bernama Habib Asli. Bukan Habib Ba'alawi, Habib Asli putra pribumi Indonesia, seorang wali. Yang insya Allah nanti akan kami rekrut bersama. Insya Allah ya, nanti akan ada pembelian aset besar-besaran, pos dan giro. Kemungkinan 4.500 cabang di seluruh Indonesia akan kita beli semua. Dan akan mendirikan Bank NU. Muhammadiyah sudah punya bank kok, NU belum punya. Bank Nahdlatul Ulama. Penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh pos dan giro yang sudah sahamnya dikuasai mayoritas oleh NU. Tidak perlu cari tambang, tarik tambang, nggak perlu. Dan ini akan kami usahakan gitu loh. Jadi ini dimulai dari sekarang, bahwa NU itu harus berbenah, keumatan, keilmuan, bahkan peradaban, ya. Abad kedua NU ini harus benar-benar
fikihnya juga peradaban, berperadaban, ekonomi, budayanya, teknologinya, semuanya. Oleh sebab itu kami mohon ya untuk Ansor PWNU Jatim itu memalukan ya, bagian IT-nya masih dari kalangan Habaib Ba'alawi. Ini memalukan, kalau nggak ada yang lainnya itu loh. Padahal putra-putra NU itu banyak jumlahnya yang masih nunggu ya amanah dikasih jabatan sebagai bagian IT, ilmu dan teknologi di kalangan Ansor PWNU Jatim ya. Jadi nanti seperti itu. Ini sudah kita siapkan dengan doa dan usaha yang sangat kuat. Karena nanti kita juga akan melibatkan seluruh anak bangsa supaya seluruh warga negara Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, sentausa, laksana surga di dunia yang menghantarkan nanti surga di akhirat secara bersama-sama, secara berjamaah. Dan aliran-aliran yang nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan ini lambat laun kita bina gitu. Tidak kita binasakan, kita bina. Kalau ada perbedaan misalkan tentang Nabi Isa sudah wafat atau tidak, itu ada kan pertemuan dan kajian-kajian. Saya mengatakan Nabi Isa sudah wafat 120 tahun umurnya, tapi tidak di tiang salib seperti yang diperingati oleh kaum Nasrani tanggal 18 kemarin itu, tidak. Tapi wafat normal, wajar seperti halnya manusia. Umurnya 2 kali lipatnya Nabi kita. Nabi kita 60 atau 63, Nabi Isa 120 tahun, dan itu ada hadisnya, bukan pendapat saya. Jadi kalau ada perbedaan ini bukan sesat menyesatkan. Jangan mudah untuk wah kafir, sesat, tidak. Ini ada dasarnya. Tetapi kalau apa yang terkandung dalam ajaran doktrinnya LDII dan Ba'alawi itu ajarannya tidak sesuai dengan kandungan Quran hadis, hanya ijma' qiyas versi mereka, diramesi dewe untuk kepentingan golongannya, organisasi pribadinya. Ini berbahaya loh, yuk. Ini akan mendegradasi ya pemahaman kita tentang agama di kudeta demi kepentingan mereka. Tidak murni lagi kalau sudah dikelola kok ala mereka. Termasuk diantaranya dengan baca sendiri nanti. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa apa? Ada surat pertobatan juga. Ya hampir sama seperti Pak Alai. Jadi selain dari golongannya itu ya kafir semua. Toh sekarang ini berparadigma baru itu hanya fatonah, bitonah, budi luhur saja. Takiyah. Bahasa Arabnya itu takiyah, berkamuflase. Jadi Mas Kriswanto yang ada di Jakarta sana itu ya harus hati-hati. Ini nanti akan merambah ke LDI loh setelah Ba'alawi loh ya. Hati-hati kalian. Ayo sadarlah. Coba kembali tanyakan ke hati nurani. Pelajari agama secara utuh dan benar. Gitu loh. Jangan separuh-separuh untuk kepentingan ya. Ini sudah jelas. Ada keputusan MUI juga, cuma lemahnya itu pada tahun 2006. Ketika MUI berhusnudzon kepada LDII. Pada waktu itu ketua MUI-nya Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Alasan ya klarifikasi dari LDII yang berparadigma baru itu akhirnya diterima, tapi masih dalam pengawasan. Tapi setelah ada lampu kuning itu justru malah mereka cepat memacu perkembangan, membuka cabang di mana-mana. Korbannya itu generasi-generasi setelahnya. Generasi-generasi cabai rawit mereka itu jarang ada yang buka YouTube seperti kita gitu. Karena dilarang, tidak boleh mengambil ilmu selain dari golongan mereka. Nah ini kan berbahaya bagai kata dalam tempurungnya. Dalam beragama ini tidak bisa melihat ajaran Islam yang sebenarnya. Berbahaya, sangat berbahaya, racun. Doktrinnya itu mengandung racun-racun agama. Muhammad Abdullah, emang tujuan finalnya kudeta Kiai? Kudeta. Maksudnya yang kudeta siapa nggih Pak Muhammad Abdullah? Ya biasanya kamuflase itu ya arahnya ke situ. Pak Adi Wijaya, Baping Bok mulai kapan ada Habib? Melati Arum, Mbak Alawi, Habib penyembah kuburan. Ya. Ini Indonesia harus cerdas. Ya, kalau masih gini terus,
maka umat Islam di Indonesia akan terpuruk, akan ketinggalan peradaban. Gawangnya yang menjaga itu adalah Nahdlatul Ulama sebagai muslim mayoritas di Indonesia. Oleh sebab itu nanti NU punya bank sendiri untuk kemaslahatan umat. Dana haji juga begitu, 170 warga NU yang berkatanu ya nanti nabung setiap bulannya 10.000 ya, kali 150 juta berapa triliun setiap bulannya. Dikelola dengan penuh amanah ya, tetap digaji profesional. Tapi tidak satu-satunya. Karena kita saat ini mencari orang-orang yang tulus, ikhlas dalam tujuan li khidmatil ummah li ilahi kalimatillah. Masalah dunianya itu menyusul saja. Insya Allah nanti setelah kita benahi sumber daya manusia di Indonesia ini, maka sumber daya alam otomatis akan mengikutinya, akan keluar berkahnya itu loh. Jadi jangan percaya dengan doktrinnya Habaib Ba'alawi dan ulama muhibinnya. Indonesia dicabut barokahnya gara-gara berani melawan Habaib dan ulama. Itu doktrin yang ngawur ya. Nggak ada dasarnya. Ya, justru dengan adanya mereka itu mengekang ya perkembangan peradaban umat Islam, mengkudeta. Merampas hak-haknya umat ini. Manusia tidak diperbolehkan untuk berpikir bebas, merdeka. Tidak, tapi dikekang supaya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini namanya penjajahan spiritual namanya. Islam itu tidak seperti itu. Islam siap berdebat, ya, berdiskusi, ya, dalam hal apa saja. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada agama yang menutupi keyakinannya dengan dogma, itu perlu dipertanyakan. Agama itu harus terbuka, harus ilmiah, ya, tidak hanya sesuai data tapi juga fakta. Nah, itu baru akan diterima oleh umat manusia. Kenapa orang-orang luar negeri sana yang rata-rata dari negara-negara maju itu malah justru meninggalkan agama? Kenapa mereka menjadi ateis yang tidak percaya dengan agama? Gara-gara apa? Ya gara-gara agama tidak mampu menjadikan solusi bagi mereka, membuktikan solusi bagi mereka. Para pemirsa dan pendengar semua, ini langsung nanti ada wawancara dengan Ustadz mantan guru ya, Pondok Burengan Kediri sana, ya, dari mana-mana, mau mantan mubalik daerah, semuanya. Jadi keotentikan ya, informasi yang ada di dalam disertasi ini bisa dijaminkan ya kesahihannya. Msel, assalamualaikum ya, semoga sehat walafiat panjang amin matur suwun. Izi ba'alam harus legowo karena bukan dzurriyyat Nabi nggih. Harus legowo, harus ikhlas, taslim, pasrah menerima. Lalu memperbaikinya itu loh, Bu Izi Melati. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya bapak belur malah. Melawan ilmu kebenaran itu ya harus dengan ilmu. Kalau melawan itu dengan ngotot-ngototan, dengan okol-okolan, wah ya tambah bapak belur. Jadi taslim, menyerahlah, dan jangan mempropaganda dan mengadu domba lagi. Sudah nggak ada gunanya lagi. Ini sudah era keterbukaan. Ya. Sama-sama seperti LDI ini. Nah, LDI ini juga begitu, harus berbenah, ya, harus kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasihan, sudah sampai antara 3 generasi, mulai sekarang sampai ke belakang itu 3 generasi lebih. Banyak yang sudah teracuni dengan racun-racun yang telah ditanamkan ke dalam memori generasi mereka selama ini. Berbahaya ini, berbahaya. Karena apa? Di dalam hatinya itu sudah liyane najis. Karena hadis 73 golongan cuma satu ya saya ini, yang 72 golongan itu sesat semua, neraka semua, benar, najis neraka. Yang benar itu cuma golongan kita saja. Jamaah dan jamaah Islam jamaah yang dulunya Yakari, Lemkari, akhirnya menjadi paradigma baru LDII itu. Jadi tolong ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU. Jangan merekrut orang-orang yang justru malah LDII bolone NU. Lha iki piye to? Habib Syekh
bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII bolone NU. Lagi piye to iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka? Nah, ini patut kita curigai bersama. Ini namanya akhirnya mengadu domba, ngoplos ya antara hak dan yang batil. Bagi isi cebol buncit yang kemarin teriak-teriak perang kemana, kok hilang nggak kelihatan, ya buronan. Laporan yang masuk ke Mabes Polri itu lebih duluan. Jadi percuma melawan kebenaran, ya nggak ada gunanya. Mujib Ubaidillah yang penting bayari, enggak. Semua itu perlu biaya. Jer Basuki mau beo, kabeh perlu biaya. Kalau nggak ada biaya nggak jalan. Ya, Muktamar NU memilih pimpinan struktural itu juga biaya, nggak ada biaya nggak jalan. Insya Allah bulan Mei ini ada pelantikan Jatman ya. Di Surabaya, insya Allah. Pelantikan Jatman dilantik di Surabaya itu juga perlu biaya, wong ya pelantikannya di hotel. Ini nanti kita akan kuatkan Romo Kiai Khalwani ya. Yang asli ya seorang sufi, ya kalah dengan LBY dari Pekalongan kemarin, Jatma Aswaja. Karena mereka tuh ambisius dan duitnya ada, Kang Mas. Duitnya ada, KPI itu tadi biayanya, uangnya banyak gitu. Gendeng ya, sesungguhnya ilmu halus dan samar. Ahmad Rashidi, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Oleh sebab itu kami sarankan untuk abnaul khairat dan banatul khairat, ayo supaya nama baik organisasi institusi pendidikan kalian itu tidak tercoreng seperti siang dan sore tadi demo-demo ini ya. Ayo ya, lawan informasi data dengan keilmuan itu, dan harus turut serta membangun imajinasi masyarakat kita ya, bahwa image-nya al khairat itu baik-baik saja. Kalau ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Sis Al-Jufri sowan ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sana, pas marawis joget-jogetan ya, foto-foto beterbangan sujud di kakinya si Al-Jufri, itu hapus. Jangan, nggak bener itu, nggak bener kan, begitu harusnya al khairat itu ya. Jangan memalukan pelatih ya, jangan memalukan pelatih. Oleh sebab itu, apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya. Nah, ini doktrin yang hampir sama. Di LDI juga begitu. Kalau ada yang keluar dari jamaahnya itu murtad, halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri, dan mertuanya. Jadi ini sama, doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Intinya itu ujung-ujungnya duit, usrun. Ada lagi kelakuannya dosa nggak apa-apa, tapi ada pertobatan ya, kayak di gereja itu. Ya ini nanti bisa kan ada yang menyanggah, wong ini lengkap semua dan lulus ya, lulus kamlut ya, lulus, ada bukti surat SK kesesatannya LDI itu semua mulai tahun 1979 sampai 2023 yang terakhir itu masih dalam tahap pembinaan. Oleh sebab itu Pak Alawi pun harus begitu, masih dalam tahap pembinaan dari MUI atau Menteri Agama. Nah, kalau PBNU diam saja, ya harusnya negara yang bertindak untuk mengatasinya. Karena memang di tubuh PBNU sendiri itu ya ada yang masuk di dalamnya, ya sulit ya, pekewuh ya, mengatakan su'ul adab kepada yang sepuh dari kalangan mereka. Ini, jadi semua nanti jangan baca. Saya selalu menghargai keilmuan. Jadi disertasi ini saya print semua, karena sesuai dengan penelitian saya. Sejak tahun 80-an
saya membaca majalah Tempo itu, mulai dari almarhum Benyamin Sueb itu masuk ke LDI Islam Jamaah di Kediri itu, ya. Ini sudah terus terbukti sampai sekarang, malah tambah jadi. Diakui 15 sampai 20 juta anggotanya di seluruh Indonesia. Ya, model utamanya itu ilmu gendam, hampir sama. Ilmu hipnoterapi menguasai jiwa, kejiwaan seseorang yang labil, ya, diancam neraka kan labil, takut ya, kualat, nah, kalau dalam Ba'alawi ya. Lalu setelah itu kasih harapan, rojaan dengan surga dari tangan saya. Ya, kalau mau ikut jamaah, surga. Keluar dari jamaah, neraka. Jadi muhibbin, surga. Meninggalkan muhibbin, ya benci ulama, benci nabi kita, neraka, nggak dapat syafaat. Kualat seumur hidupnya. Nah, terus akhirnya dipercaya, ya, akhirnya menjadi waswas, min syarril waswasil khannas, akhirnya jadi benar adanya. Itu karena keraguan-raguan itu. Jadi fatwa MUI terhadap eksistensi identitas aliran keagamaan, analisis sosiologis aliran Islam Jamaah di Indonesia. Gatot apa tulangku ngerti penggih, melatih arum tembok kebenaran akan runtuh. Nggih. Pak Hendri pelatih dulu aku buku terbitan Menteri Agama tentang kesehatan dan kebodohan LDI. Nggih, sama Pak Hendri pelatih bagus itu. Pak Adi Wijaya doktrinnya kuat. Nggih, kuat. Sama dengan itu tadi loh, brainwashing, cuci otak. Misalkan Pak Hendri ini dicuci otak, Pak Hendri pelatih nggih. Ini bom, Pak Hendri. Bawa ke gereja. Bunuh orang sebanyak-banyaknya di sana. Orang yang beribadah di gereja itu kafir, neraka semua. Anda Pak Hendri penilai akan ditunggu oleh 72 bidadari di surga. Ya masuk mapleng dalam memori, ya percaya aja. Karena ini hipnotis tingkat tinggi, gendam level terdalam. Jadi bagi orang yang labil jiwanya, kejiwaannya, maka akan kena. Ini bukan gendam sementara, ada yang gendam permanen kok. Sehingga mampu menguasai seluruh alam pikirannya sampai sepak terjang pola kehidupannya. Itu gendam namanya. Kalau dalam ilmu thariqah itu beat. Kalau dalam ilmu militer itu janji setia militer itu. Jadi begitu nggih. Karomah tete tetangga. Zen dok cek orang di depan polisinya menang baik nggih. Tadi yang demo tadi itu nggih. Ya nggak terlalu banyak, ada berapa ratusan itu. Nanti mungkin beritanya akan di-up menjadi 2 juta lah atau berapa. Ya inilah umat Islam ini cerdas semua. Ya, nggak usah woro-woro. 1 hari sebelumnya Bahar bin Sumed itu semua umat Islam semua diworo-woro semua datang untuk membela. Aduh, ini namanya nggak ndelok gidoke dhewe. Ya, harusnya bukan demo bela guru tua, demo bela ulama yang dipisu oleh mereka. Ya, ulama Indonesia itu eter-eter era karuan nih. Wes bahasa semua itu selain bahasa binatang itu ya ada bahasa selain kroco, coro, curut, ya ada lagi bahasa yang paling nggak pantas itu bahasa elek ya. Wah, keluar semua bahasa elek saya nggak bisa mengucapkannya. Itu harus yang dibela. Jadi demo bela ulama Indonesia kan gitu harusnya. Kok demo bela guru tua? Dah nggak pantas blas ya. Demo bela guru tua. Ya akhirnya yang terima laporannya itu ya kelas polisi perwira. nggak begitu penting. Nggak begitu penting. Ya bukan berarti kita ini mendahului laporan sebelumnya, ya tidak ya, karena memang ya nggak begitu penting. Ini kan untuk menggiring opini publik agar usulan pahlawan nasional itu digolkan ya oleh Menteri Sosial sampai ke kepala negara kita, kan lalu diresmikan. Untungnya apa? Sis Al-Jufri tidak minta. Ini kepentingan dari klannya atau anak cucunya supaya benar-benar diangkat sebagai pahlawan yang berjasa di Nusantara Indonesia Raya. Nah, nanti kalau ada yang protes, lah itu Syarif Kasim. Oh, Syarif Kasim 2 dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, itu beda. Itu bukan, nanti saya teliti lagi. Ya. Termasuk Al-Qadri Pontianak itu ketika dites itu bukan G,
ya haplogrupnya O. Jadi nanti kita akan ketemu semua. Oleh sebab itu Duriyahnya Syarif Qasim 2 Siak Sri Indrapura Rio Pekanbaru sana itu masih ada, tinggal dites saja ya DNA-nya, dan walhasil belum tentu ke marga Banahsan atau Asegaf, belum tentu. Oleh sebab itu untuk membuktikan, ayo, karena apa? Dari Al-Qadri dari India ya, Habib Hussein itu katanya. Oh, dulu itu kan nggak bisa membedakan. Buktinya mana? Coba kerajaan-kerajaan Melayu yang katanya dikuasai oleh marga Habaib, mereka tidak menggunakan jubah-jubah kebesaran Habaib ya, tidak menggunakan ritual-ritual seperti Habaib. Penguasa Sumatera dan sebagian membawah Matan sana, Kalimantan Barat sebagian, nah, itu berasal dari Kesultanan Islam Melayu. Islam lebih masuk dulu ke Pulau Sumatera, khususnya di ujung paling barat sana, Serambi Mekah ya, lalu berangsur-angsur ke Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Itu jadi tidak sama, nanti bisa dibuktikan, nanti akan kami bahas dalam tema yang khusus tentang Sultan Syarif Qasim II. Nanti insya Allah akan kami bahas supaya tidak melebar temanya. Oke. Para pemirsa dan pendengar semua, jadi Mawar Biru, Yahudi Ba'alawi takut dengan ilmu DNA. Oh enggak, sudah kemarin kan Habib Rizik kan nantang-nantang, harusnya setelah iyani malah lari dari kenyataannya. Pak Ahmad Rifki, Sultan Syarif Qasim itu asli Sayyid, bukan seperti BS. Syarif Qasim aslinya, tulisannya itu kadang-kadang Sultan Syarif Qasim II itu rela mengorbankan hartanya, menyumbangkan negara. Karakteristiknya itu membumi dia. Tidak menggunakan marga Banahsan itu nanti kalau saya telusuri semua melalui Asy-Syajarah Az-Zakiyah, melalui Samsul Dhahirah ala Muhammad Syihab dan lain sebagainya, nanti ketemu semua. Banyak yang tidak Ba'alawi diba'alawikan di Indonesia ini. Itu. Oleh sebab itu jalur finish akhirnya itu harus tes DNA. Enak nanti ketemu semua. Jadi Syarif Qasim II itu pahlawan nasional dan namanya menjadi nama bandara di Pekanbaru Riau sana. Itu benar, nggak apa-apa. Karena perjuangannya bergabung dengan NKRI, ya, menyumbangkan hartanya kalau sekarang ya hampir 1.000 triliun lah ya. Subhanallah. Jadi jiwanya itu bukan jiwa Ba'alawi yang ingin berkuasa seperti Sultan Al-Qadri, Sultan Hamid II, tidak. Tapi beliau ya Sultan Syarif ya Qasim II ini berjasa terhadap bangsa dan negara. Di saat sultan-sultan kecil di daerah Sumatera Timur sana itu tidak mau bergabung dengan Pak Karno pada waktu itu, justru Syarif Qasim ini merayu ya supaya ayo gabung ke NKRI. Perjuangan beliau pada masa ya penjajahan Belanda, Jepang dan setelahnya itu tetap konsisten ya. Walaupun guru-gurunya ada yang berasal dari marga Ba'alawi yang ada di Batavia atau Jakarta. Ya gurunya beliau Syarif Qasim II ini ada Senogogoronya juga. Tapi tidak mengikuti alur pemikirannya Senogogoronya gitu. Jadi mungkin demikian mukadimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Intinya bahwa demo tadi siang itu gagal total. Karena umat Islam Indonesia itu sudah cerdas semua. Kalau melawan ilmu ya harus dengan ilmu. Jangan hanya bengok-bengok dan dengan yang penting menang bengokane masa suhroh wal istifadhahnya saja. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca tulisan panjenengan. Pak Kemeringet, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membaca. Nggih, matur suwun sami-sami. Semoga Habib tahu malu dan ngaca bahwa mereka sering menghina orang lain, dari perempuan biasa dipanggil lon. Sampai presiden pernah dihinakan. Nggih, seharusnya demo tadi pagi sampai siang hari sore tadi itu harusnya
demo bela ulama dan kepala negara Indonesia. Ngono harusnya. Malah dibalik demo membela guru tua. Dan dibela apanya? Malah justru nama guru tua nanti dicari oleh semua, ada halunya. Nanti ketemu keluar ya. Sing janjane ketutup akan keterbuka. Kan begitu nggih. Nggih begitu nggih Pak Kementerian. Pak Ari Agus. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dereng ngaos. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Amin. Matur nuwun sami-sami. Bu saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya kaum Habib itu banyak belajar Kiai. Nggih. Belajar seumur hidup. Nggih. Belajar untuk punya rasa malu. Tapi masalah kemaluan ya. Kadang-kadang orang mengatakan kemaluan itu kan sensitif ya. Ini rasa malu, sifat malu seseorang nggih. Belajar untuk al-haya'u minal iman. Iman itu ada 77 cabangnya. Itu cabang bukan rukunnya. Kalau rukun ya 6 itu, jangan ditambah-tambah 7 ya. Kalau cabang-cabangnya ada 77 atau 70 lebih. Di antaranya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada kesempurnaan iman. Belajar menghormati, belajar mencuci dosa-dosa mereka dan lain. Bukan malah membuat onar, berbuat onar. Nggih Bu Zainzeta, leres harus begitu. Tidak hanya bagi habaibnya Bu Zainzeta, tapi juga muhibinnya. Banyak kiai-kiai muhibin yang masih bertahan dengan argumentasinya. Kami dikirim kitab-kitab karya dari dinasti Rasuli di Yaman sana yang menulis Abdullah bin Ahmad katanya. Saya mentahkan ya, sudah ketinggalan kereta. Insya Allah nanti kita ulas kembali nggih, dalam diskusi terbuka nggih. Begitu Bu Zainzeta nggih. Bu Pak C, apakah Sultan Syarif Kasim Siak Riau Pak Alawi Pak Yai Kamakola US Al Jongosi? Ustadz Abdul Somad kan ya asli sana, yang bela asal usulnya, daerahnya. Sebenarnya ini perlu diperiksa. Tapi kalau kita lihat mulai dari Kesultanan Aceh ya, Samudra Pasai dan seterusnya, itu sudah ada sebelum Majapahit berdiri, itu sudah ada Islam di sana. Dan tidak berasal dari orang-orang Yaman Hadramaut sana, tidak orang Melayu, itu banyak sudah yang memeluk agama Islam. Ya, dan namanya pun tidak menggunakan Habib, tidak ya, Tengku atau Teuku kalau di Aceh, Tengku. Ya, jadi tetap ya bahasanya, pakaiannya, adat istiadat itu ala Melayu, bukan ala Hadromi sana. Itu nggih Pak Jai. Jadi perlu kami periksa lagi masalah status Syarif Kasim itu Ba'alawi. Kalau di informasi-informasi di media manapun yang ada di negeri ini ya, itu ya Ba'alawi katanya begitu kan, marga Banahsan. Banahsan orang yang menggunakan marga Banahsan itu pertama kali itu Ali bin Umar bin Hasan bin Ali yang ngarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Darok bin Alwi Al-Huyur bin Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi ya, bin Ali Khaliq Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Itu katanya seperti itu. Tapi pernah ada dari kalangan Al-Qadri yang sudah diba'alawikan oleh mereka, itu tidak GM201 atau GF berhasil tes DNA blood groupnya, tidak. Tapi O, berarti ya sama seperti orang-orang asli kita. Oleh sebab itu nanti untuk marga Banahsan ini ya, ini dari cicitnya Abdurrahman As-Segaf ya, kadang menggunakan marga As-Segaf katanya ini namanya menguasai informasi media. Sejarah dirubah sesuai dengan kemauannya dan dikaranglah kitab-kitab dari sana untuk dikirimkan ke sini, lalu kita mempercayainya karena kita tidak memiliki data pembandingnya nggih. Kalau nanti kita urut ya, nanti kita putuskan apakah Sultan Syarif Qasim II ini Ba'alawi atau tidaknya. Kalau dilihat dari segi fisnya itu bukan Ba'alawi. Nggih. Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan berkata lain, harapannya ingin mengundang simpati publik dengan upaya mengkriminalisasi Gus Fuad. Demonya udah nggak laku lagi. Gusti mboten sare. Nggih Kang Brot.
anfaedah, tidak ada faedahnya. Kalau demo itu demo yang ada faedahnya. Demo apa? Demo menuntut supaya negara memperhatikan nasib rakyatnya. Lah ngono. Kesejahteraan rakyat harus dipikirkan oleh penyelenggara negara. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat aturan-aturan yang meringankan beban rakyatnya. Ya begitu, gitu loh. Tidak mendidik rakyat untuk bermalas-malasan loh ya. Kemarin yang kami sampaikan program ke depan bahwa seluruh rakyat Indonesia per satu kepala itu akan mendapatkan 20-50 juta. Itu bukan mendidik untuk malas-malasan, untuk memacu sumber daya manusia Indonesia ini harus ke depannya yaitu sempurna, mampu mewadahi ya kekayaannya. Intinya itu menata wadahnya dulu, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya ada aja tertinggal lama, maka apa bisa menerima sumber daya alam yang melimpah ini? Ya sama dengan penduduk Papua, ya mohon maaf. Kenapa penduduk Papua itu mau diadu domba untuk melawan TNI Polri kita? Ya gara-gara sumber daya manusia di sana itu rendah. Dikasih emas di mana-mana, tambang, Freeport dan seluruh gunung yang ada di sana itu penuh dengan kandungan emasnya, tembaga, uranium di dalam perut buminya. Kaya raya, tapi kenapa rakyat Papua itu menderita merana? Ya gitu-gitu aja, nggak berkembang peradabannya. Ya gara-gara manusianya. Oleh sebab itu kita tata manusianya. Itu bukan hanya sumber daya alamnya saja yang kita berikan, tapi tata dulu. Gitu. Sama seperti program kita ke depan menata organisasi NU tidak harus dimulai dari seorang pimpinannya, dimulai dari nol, dari ranting dulu dalam berkarir. Berjamiyah Nahdlatul Ulamanya enggak, tapi orang yang memiliki kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi yang mampu mengendalikan kendaraannya bernama Nahdlatul Ulama itu. Oke, begitu nggih. Nah, Bro Nur Hadi, Paus Fransiskus meninggal dunia Pak Kiai. Apakah Pak Kiai turut serta mendoakan? Ya, saya mendoakan semoga pengikutnya tersadarkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bahwa Nabi Isa itu adalah nabi dan rasul. Sama seperti kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa meninggal dunia, Paus Fransiskus juga meninggal dunia. Jiwanya akan kekal abadi di sisi yang Maha Kuasa. Entah dimasukkan ke surga atau neraka, wallahu a'lam, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Ya, kalau mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu itu nggak nyambung gitu loh ya. Kita doakan semoga seluruh manusia di dunia ini tercerahkan ya dan meniru akhlakul karimahnya almarhum Paus Fransiskus. Nggih, begitu Pak Nurati. Santri goib, Al Khairat apakah FPI? Sebenarnya bukan ya Al Khairat itu Pak Santri goib. Cuma Al Khairat itu memang pandangannya moderat. Sebenarnya Sis Al Jufri itu kan waktu ngajar di Solo di Madrasah Robito Alawi itu nggak cocok dengan ustadz-ustadz yang ada di sana karena pemikiran beliau itu lebih visioner ke depan itu. Berbeda dengan pemahaman kolot ya para habib-habib Alawi yang ada pada waktu itu lagi. Akhirnya wes golek lokasi sendiri ya di Indonesia bagian timur yang akhirnya ke Donggala ya, lalu ke Palu sana itu. Nggih, begitu nggih. Jadi bukan FPI tapi ada sebagian yang mendukung ya perjuangan Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam sekarang ini ya. Ini perlu disadarkan juga kawan-kawan dari FPI itu juga kasihan sakno korban brainwashing, cuci otak dari para petingginya. Coba dilihat Front Pembela atau Persaudaraan Islam itu sekretarisnya, ketuanya siapa? Al-Habsyi lah, semua ya dari Balawi sama saja. Harus diselamatkan. Kasihan nanti seperti 6 santri yang tewas ya di KM 50 itu. Nggih, Pak Jaya Wijaya. Kula nuwun Romo Kyai apunten. Bukankah Hari Kartini yang diperingati sebagai pahlawan nasional malah demo untuk penjarakan Gus Fuad? Semoga Romo Kyai diberikan kesehatan keselamatan sekeluarga. Nggih, harusnya 21 April itu memperingati Hari Kartini. Kalau usul saya ya kedepannya itu jangan Hari Kartini, Hari Emansipasi Wanita Indonesia, supaya tidak cenderung ke
Jawa sentris. Nggak adil, nanti ke Dewi Sartika kan juga ada. Ya nanti masa saya Indonesia mek Kartini sama Dewi Sartika saja ya enggak. Kalau diurut ke belakang, Ratu Kalinyamat itu ya leluhurnya Kartini ya, sama-sama dari Jepara ya. Apalagi pahlawan nasional Nyi Ageng Serang dari Purwodadi, Grobogan itu ya, dekat perbatasan Sragen itu ya. Itu juga pahlawan ya. Ya, sama dengan Sayyidatina Aisyah ya, juga panglima perang. Nggih, begitu nggih Pak Jayawijaya. Nggih, harusnya begitu. Kok malah menuntut Gus Fuad di penjara, apalagi halal darahnya. Kalau berarti menghalalkan darah sesama umat Islam, yo berarti ajaran akhirat itu bermasalah. Nanti kita teliti semua apakah ada kurikulum pelajaran sejarah internal bahwa Sis Al-Jufri itu pencetus bendera merah putih kita. Kalau ada ya berarti harus dihapus semua, harus turun itu. Ini nanti akan mengacaukan, mengkaburkan sejarah, mengkuburkan dan mengkabarkan dengan berita sejarah yang palsu semua nanti. Nggih, begitu nggih Pak Jayawijaya nggih kula nuwun nggih monggo. Pak APP, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saja diteliti secara seksama, kalau perlu tes IQ, sepertinya Habib dan Mukibin itu akhirnya di bawah rata-rata. Golongan SDM rendah membuat bangsa ini makin terbelakang nggih. Kasihan sakno Pak APP. Kita ini kasihan. Tapi ya angel tuturane gimana? Ya harus dengan kesabaran dan ketelatenan dalam menyadarkan nggih. Disadarno sing ndangak wae itu. Wangel itu. Diluk sithik. Ayo merenung, muhasabah diri, introspeksi diri coba. Daripada demo guru tua lebih baik ya demo membela ulama Indonesia, kan begitu. Kok bela satu orang saja? nggak masuk nggih. Pak Purwo Prawiro Naduri gak punya tanah air tapi sok mulia desa tani nggih. Gendeng pies. Siapapun tidak mungkin sadar kalau tidak selalu ingat cinta dimanapun berada tanpa ruang dan waktu nggih Pak Gendeng yes nggih. Pak Fuad Al-Jihad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pak Alawi kalau tersenggol sedikit saja langsung ngamuk, bahkan tak ada maaf. Jika ada celah kesalahan maka akan diglorifikasi secara masif, tak mau introspeksi. Nggih niku. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di peluk pepatah nggak kelihatan. Nuduh-nuduh Gus Fuad ini monyet mengatakan itu ke Sis Al-Jufri misalkan gitu. Lah berapa ratus kali Bahar bin Sumed, berapa kali HRS mengatakan seperti itu tadi ke kiai-kiai. Nggak digunakan. Oleh sebab itu kawan-kawan dari Al-Khairat, ayo coba buka mata, buka hati. Ya, jangan buta mata, buta hati. Buka mata, buka hati. Plus telinga ini, dengarkan. Ya, ternyata banyak pelecehan yang lebih dahsyat hebat daripada terhadap guru tua. Sebenarnya Gus Fuad itu hanya tes ombak. Tes ombak saja. Bagaimana reaksi umat Islam khususnya yang mendukung Pak Alawi? Oh, ternyata benar kan? Buengong ya, buengong. Melaporkan demo kemana-mana. Al-Khairat, ayo abna dan banat, ayo sadar semua. Nggih, jangan tutup mata, tutup telinga, tutup hati panjenengan semua. Buka, nggih, buka. Jangan buta lah ya, buka. Ibu Eni Bawanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Indro, amin. Derek ngaos. Pak Kiai Ja'far Madura bersama seorang duriah Rasulullah SAW menegaskan nakobah internasional menyatakan nasab Alawi batil. Nggih. Sebenarnya kita tidak tergantung pada satu pendapat ini, Ibu Eni Bawanti. Kita sudah berkali-kali menghadirkan data. Karena apa? Di dunia Timur Tengah sana itu antar nakobah Asrof, ya, Hashimiyah, ya, Alawiyah itu semua juga ya ada pro dan kontra, hampir sama. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah DNA itu nggak ada yang bisa membantahnya. Oleh sebab itu kalau misalkan Lora Ja'far ya dari Batu Ampar, Madura kemarin, alhamdulillah semakin tambah menguatkan gitu. Nggih, matur suwun Yai Ja'far dari Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Nggih, untuk menyadarkan kawan-kawan kita bahwa
mayoritas penduduk Madura itu tidak muhibin Ba'alawi, hanya kalangan blater saja. Hanya kalangan blater saja yang masih tersisa. Insya Allah nanti nggih Bu Zain Zeta ikut turut serta menyadarkannya. Nggih begitu nggih. Ben bejane. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Dengan demo semakin menunjukkan bahwa Habib mustahil keturunan Nabi karena berperilaku sangat hina mengatasnamakan agama Islam. Nggih. Oleh sebab itu jangan diteruskan, itu akan semakin mencoreng citra baik Sis Al-Jufrinya. Sama seperti yang kami analogikan di awal tadi. Ayo perbaiki diri, muhasabah, introspeksi. Malah kok menyerang, ya malah orang tahu semua. Tahu semua nggih. Bebas rahasia, Kibin harus on. Indah ponsel, kami berisik bar mana taringmu? Oh nggak kelihatan kemarin. Tadi siang nggak kelihatan. Nggih. Bercanda. Aku bro. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Mau tanya, sebenarnya negara saat ini lagi ngurusin apa sih? Kok kayaknya masalah Habib ini nggak tersentuh sama sekali, padahal ini menyangkut kedaulatan NKRI loh. Negara gak berani tangkap nih. Negara ini masih fokus. 6 bulan pertama ini masih belajar. Ibarat bayi itu baru belajar berjalan, belum bisa berlari. Masih belum dewasa. Nah, nanti kalau sudah 2 tahun mikir jabatan yang kedua lagi. Ya kapan mikir rakyatnya gitu loh. Nggih. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bersahaja, sederhana ya, dan memikirkan nasib rakyatnya. Agamawan memikirkan nasib umatnya, jamaah santrinya. Gitu yang dibutuhkan sekarang nggih Pak Akuru. Nggih. Ya ini kritik untuk para penyelenggara negara. Ayo bekerja yang baik. Gaji Anda itu cukup luar biasa, ya. Amanat dari rakyat semua. Supaya kalian bekerja yang sungguh-sungguh, ya, melayani rakyat. Jangan sampai justru malah menindas ya rakyat. Tidak hanya mikir mayoritas atau minoritas, jangan pikir seperti itu semuanya lah. Nggak perlu mikirkan dari partai ini, partai itu nggak perlu. Kalau sudah jadi presiden, wakil presiden dilantik itu sudah tanggalkan semua unsur partai itu. Nanti justru malah akan semakin menghambat ya tugas mereka untuk memakmurkan negara Indonesia. Wong Cina aja berani menggertak Amerika kok. Indonesia malah tambah kepleh. Nah, nggak punya wibawa. Bagaimana itu? Nggih. Ibu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bahar dan Mukibin membuat ulah lagi Pak Kiai, menemukan momentum cari cuan. Nggih, mungkin begitu. Ini kan acting lah. Jadi kalau misalkan di Bahar itu Allahu Akbar, acting kayak film itu, anggap film, jangan dianggap serius. Bagi yang nggak ngerti ikut nangis seperti nonton film horor. Film yang menghibah itu nangis bersama itu jangan diikuti, itu hanya acting. Lawang menumpuk harta, mobil mewahnya, wah tambah gak karu-karuan banyaknya kok malah. Ya itu menguntungkan, ya itu tadi. Kadang-kadang aparat kita itu ya memelihara. Mohon maaf untuk kenaikan jabatannya. Sama seperti kalau dokter itu kalau nggak ada penyakit malah susah. Kalau ada orang sakit semua itu malah laris. Rumah sakit kan begitu. Ndungone rumah sakit itu ya Allah semoga banyak yang sakit. Itulah yang namanya hukum alam, keseimbangan. Nggih, begitu nggih Ibu Siti Yunani. Lah, kenapa LDI dan ajaran Ba'alawi dibiarkan oleh MUI? Lah MUI ini mandul. MUI itu kurang tegas. Ya sama-sama manusia ya, butuh makan, minum dan tidur ya, sama seperti kita. Tetapi kalau pas bertugas mikirkan umat ya, Majelis Ulama Indonesia harus bergerak. Itu ibarat kerjaan itu selesaikan 1, 2, 3, nanti lama-lama akan ringan belakangnya itu loh. Jangan ditumpuk-tumpuk nanti berat. Sangkuriang riang bagi kami biasa saja. Nggih. Ibu makna si uduk tetap fokus nasab dan pembeloan sejarah dan kuburan. Nggih, insya Allah tetap. Kita ini tidak hanya fokus pada satu pembeloan sejarah, nasab, ya, umat Islam dan negara. Semua melebar kemana-mana, nggih, melebar kemana-mana, nggih.
Pak Harmawat, Pak Ibu Siti Yunani, nggih. LDI juga sering bareng ormas Islam, nggih. Itu cara mereka yang beralasan ya tidak eksklusif alias inklusif, bisa bergaul kemana-mana, tapi di dalam hatinya sudah tertanam chip doktrin selain golongan saya, selain Islam jamaah itu semua itu sesat, neraka, najis. Itu doktrin Bu Siti Yunani, doktrin sudah mengakar kuat di dalam hati mereka. Caranya ya cuci otak lagi, brainwashing ya brainwashing lagi, cuci otak ya cuci otak, install ulang. HP kalau sudah penuh dengan kotoran sampah memori, harus dihapus semua. Kalau sulit dihapus satu persatu, ya diinstal ulang, format ulang saja. Gitu. Begitu juga nanti harus ada staf-staf bagian Peruqyah Aswaja dari Nahdlatul Ulama untuk menyadarkan muhibin ya dan anggota dari LDI semua supaya sadar semua. Ayo pengumuman warga LDI, nggih, Bapak Ibu, saudara-saudari ya, termasuk putra-putri, generasi semua, ayo sadar, jangan mudah ditipu. Yang untung itu pentolan kalian. Kalian tetap akan seperti skema Ponzi, multi level marketing. Yang paling untung itu yang ada di atas amir imam kalian itu. Kalian tetap akan jadi jongos. Ini penjajahan spiritual. Mbak Alawi juga begitu. Hai muhibin, muhibat, sadarlah semua. Sadar. Ayo sadar semua kalau ingin terbebas sembuh dari pengaruh gendam brainwashing kalian, ya datanglah ke kiai-kiai yang memiliki ilmu kewaskitaan diri, termasuk ya ahli hipnoterapi ya, Kiai Nur Rahmat Asmawi, ya itu bisa nanti untuk brainwashing lagi gitu. Nggih, begitu nggih Ibu Siti Yunani. Mbah Joyo, Habib Ja'far Al-Haddad stres proyek Dawir Sepi dan Kipin. Sudah pada sadar nggih, ya kerja apa adanya lah. Dadi kuli, dodol bakso, dodol pentol, enggak apa-apa, yang penting halal, jangan gengsi. Cobalah kalau kita menilik ya peradaban perjuangan dari leluhur Sarip Qasim II, itu kan raja yang ke-12 Siak. Nggih, Siak Sri Indrapura, raja ke-12, sultan ke-12 itu. Mereka berjuang semua kok, nggak ada yang dawir kan. Malah justru memakmurkan rakyatnya kok. Itu kan cabang dari Kesultanan Johor ya, perebutan kekuasaan. Kesultanan Johor pada waktu di Malaysia. Nggih, hampir sama seperti kasus yang ada di Kesultanan Matan Mempawah, lalu nyabang ke Kesultanan Pontianak Kalimantan Barat itu. Nggih, gitu nggih. Ali Baret, pendeta Habib Ja'far Al-Haddad nyari pengikut Jiji Garok, bukan KPKI dari kaum Habib Al-Kaburi. Nggih, gitu nggih. Pak Harmawat, salam yai. Tidak ada lagi mundur lawan gerombol zolim kedok dasar Yaman, babunya terlalu lama, bangsa ini diam. Tunjukkan bangsa ini berani, jangan lagi wedi seperti yang GD apa ya, sampaikan Gus Dur, sampaikan bangsa ini penakut. Nggih Pak Harmawat, bangsa ini penakut, tangkap itu sih ya kan, begitu pesannya Gus Dur itu. Tapi kadang-kadang yang katanya Gus Durian katanya, tapi malah melawan kita. Yang katanya cinta Nahdlatul Ulama malah melawan kita. Padahal kita ini menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari perusakan sejarahnya. Nah, itu. Alhamdulillah, Jatmana sudah kepegang orang-orang kita ya, NU asli ya. Romo Kiai Khalwani, Romo Kiai Tobari Syadili dan lain-lainnya ya. Ini kalau kita tidak menguatkan beliau-beliaunya, maka Jatma Aswaja ini akan mencengkeramnya lagi. Oleh sebab itu, Jatman ya ini harus bergerak ya, bergerak cepat menyadarkan bahwa Jatma Aswaja itu bukan torekoh ya yang muktabaroh ala Nahdiyah, tapi torekoh alawiyah ala mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mudah percaya, itu hanya kamuflase saja. Nasi uduk, Habib Sepi Job kemarin jual ayam masak kepada Mukibin Rp 300.000. Yang penting halal nggak apa. Maulina Oktaviani, Assalamualaikum Kiai, Bendul Merisi hadir. Monggo, Bendul Merisi itu daerah Wonocolo, Surabaya. Jadi Bendul Merisi itu dulu itu ceritanya
orang-orang preman dari daerah Mendol ya. Dulu itu sering tukaran di pentas-pentas panggung gitu ya, kesenian dengan orang-orang Dresmo itu ya. Terus perang ya namanya orang Surabaya dulu kan ya seneng apa ya, seneng tukaran. Akhirnya orang Dresmo kalah. Nah, Dresmo kan keturunan Asyaibani ya. Kalah, akhirnya disuwuk. Akhirnya kepalanya mendol-mendol. Terus perutnya itu busung ya. Akhirnya ada isinya, busung kan ada isinya ya. Kemungkinan penyakit apa ya, mungkin asam lambung tinggi lah ya, karena banyak pikiran, nggak tidur malam gitu ya. Sirahnya mendol-mendol dan perutnya berisi, akhirnya menjadi Kelurahan Bendol Merisi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, ini asbabul wurudnya. Nggih, begitu nggih. Tadi Bu Malina Oktaviani. Tuhim 1 2 3. Kabeh pengusaha segalanya pengusaha menipu. Nggih, pengusaha berusaha apapun saja itu enggak apa-apa. Yang penting halal jalurnya. Nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan yang pengen ya hati negara. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang, salam takdim. Nggih, guru saya juga namanya Pak Joko. Nah, nama-nama itu enggak harus Arab ya. Tapi ini gabungan, Pak Joko itu kan Jawa, Nur itu Arab ya. Jadi Joko ini wong sing penuh dengan cahaya. Nggih. Pak Jiji Garo, assalamualaikum. Badhe ngiring ngaos Pak Kiai. Itu Habib Al-Kaburi. Kalau mau demo sebaliknya jangan bawa-bawa pribumi. Kalau berani silakan demo, tapi kau Alawi semua biar kelihatan kompaknya. Oh, nggak berani Pak Jiji Garo, nggak berani. Ya dulu tuh penjajah itu ya begitu, nggak berani. Seandainya penjajah di Indonesia itu berapa sih? Belanda itu negara kecil. Murni tentara kompeni, tentara Belanda itu nggak ada seberapa. Yang banyak itu ya orang-orang kita. Diadu domba. Saya itu malu. Saya malu dengan Tengku Iqbal Johar. Ya, dulu ya yang menumpas perjuangan rakyat Aceh itu ya berasal dari tentara-tentara bayaran Jawa, Madura, Sunda, Bugis ya. Saya kadang malu, mohon maaf ya, ini masa lalu. Dulu tuh begitu. Yang tentara Marsoso, ya itu siapa? Tentara bayaran. Itulah kita. Wah, yang menyerang Pangeran Diponegoro itu siapa? Ya dari Mangkunegaran. Ya tentara bayaran. Padahal beliau Pangeran Sambernyawa itu nggak seperti itu. Tapi di generasi yang kedua, ketiga akhirnya beda karakteristiknya. Abad Bandawa, NU dan pendirinya dihina Faisal Assegaf, ketua dan pengurusnya malah bangga. Nggih, gimana ini Pak Abad Bandawa? Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Gus Dur yang kita bela secara luar biasa, justru anak-anaknya ini malah diam saja. Ayo bersuara, gitu loh, bersuara. Kalau nggak punya data ya cukup mendukung dengan doa kan begitu. Tapi bersuara supaya didengar oleh semua umat Islam yang ada. Nggih. Pak Macan Loreng, awas kebangkitan PKI yang sebenarnya diawali dari Sulawesi, Indonesia Timur. Alumni akhirat, HTI, FPI, PKS, WNA, Habib menggandeng Sakera dan Khilafah. Nggih, semoga saja kawan-kawan kita yang ada di Indonesia Timur. Tidak semua kok, Pak Macan Loreng. Kawan-kawan kita ya, yang ada di Indonesia Timur itu tidak mendukung nggak apa yang menjadi pergerakan dari mereka, enggak. Yang penting kita by data, jangan hanya menyebar fitnah hoax saja. Begitu nggih Pak Macan Loreng. Nggih, insya Allah mereka akan sadar semua. Nggih, insya Allah Banatul Khairat dan Abnaul Khairat semua juga akan menyadarinya. Nggih. Kalau toh nanti ya tidak dikasih gelar pahlawan nasional, ya kan itu khusus untuk Ba'alawi. Kalian kan bukan Ba'alawi. Abnaul Khairat, Banatul Khairat, kenapa mau mengikuti brainwashingnya Ba'alawi? Jangan ikut-ikutan lah. Ayo, ini zaman sudah cerdas semua kok. Nggih. Nasi uduk di sosmed 212 rame karena pakai akun kloningan satu. Berapa akun buktinya di Babe Haikal. Nggih. Ini gimana nggih Pak Nasi uduk? Yanto, bisnis sawer kapit. Pak Sriyanto, MNO MUI matane meremeh. Ini tidak mampu menganalisa, basirohnya nggak aktif, begitu. Pak paling halu. Lah ini Pak paling halu ini dari Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Subata.
arus. Nggih, salam hormat dari Jawa untuk Dayak sana. Semuanya saudara. Madura saudara, Dayak saudara. Sulawesi Tengah, Kaili, Daa sana saudara, Jawa semua saudara. Enggak ada yang beda. Semua NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggih, Pak paling halu. Demak Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Kiai Haji Miftahul Ahyar Rois Am apa punya menantu Habib? Bukan Habib, Pak Demak Siti, tapi pernah sekolah di Hadramaut Tarim sana. Kuliahnya di sana, mondoknya di sana. Oleh sebab itu, generasi kita, lulusan santri-santri pondok pesantren salafiyah kita, itu kalau meneruskan studinya nggak perlu ke Yaman. Nggak perlu ke Yaman, ya ke Mesir sana lah. Kalau ke Turki, ke Suriah kurang aman ya ke Libya, ke Maroko saja. Sebenarnya nggak usah kemana-mana, ke Indonesia saja. Ke pondok pesantrennya Kiai Madudin Usman Al-Bantani, Kresek, Cempaka, Tangerang sana, itu cukup lah. Cukup. Agama itu ya cukup ya iman, Islam, ihsan. Kembangkan secukupnya. Jangan terlalu diperberat. Ya, nggak usah dicari jauh-jauh. Di sini sudah cukup banyak pesantren-pesantren kiai-kiai Duriah Wali yang ada di negeri ini sebagai penguatnya. Ya, gitu Pak Demak Siti. Nggih, Pak Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan-bosan memberikan pencerahan kepada kami yang masih perlu sama-sama belajar, Pak Tohari. Kita ini sama-sama. Di era keterbukaan informasi ini, kita ini hanya berbagi intisarul ilmi. Nggih. Ali Baret. Kalau yang jadi wapresnya Pak Mahfud MD, masalah Habib akan selesai. Nggih. Ya, kan perlu proses. Perlu proses. Oleh sebab itu dari NU dulu. Rois Amnya Kiai Haji Said Agil Siraj. PBNU Tanfidiyahnya, ketua umumnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Madudin Usman itu nanti di bagian wakil ketua PBNU-nya. Ya. Terus ada seorang Habib, ya ini nanti akan kami sampaikan, seorang Habib yang asli, bukan Habib Ba'alawi, Habib asli anak negeri, ya, yang akan menduduki sekjennya. Begitu, insya Allah NU akan benar-benar tumbuh ya sebagai organisasi terbesar di dunia. Nanti NU harus punya aset yang paling sangat-sangat bisa diandalkan, yakni bisa membeli hotel-hotel yang menjadi peninggalannya Bin Laden Group. Hotel bintang 4 dan 5 yang ada di sekitarnya Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, itu banyak yang tidak dimiliki oleh kerajaan, tapi dikelola oleh swasta dan ada masa jatuh temponya. Itu kalau bisa mengambil alih dari sana, punya uang banyak, dibeli oleh kita, NU, ya Bank NU membeli hotel-hotel itu. Apalagi saya punya channel yang ada di sana, kawan-kawan kita itu atas ungkapan terima kasihnya Raja Abdullah itu memberi hadiah kepada masyarakat Indonesia, ada tanah 06 hektar di sana. Itu kalau dibangun hotel, ya nanti semua jamaah haji dan umroh dari Indonesia ditampung di sana semua. Wah, hebat semua. Kita akan menguasai, NU akan berjaya, ya. Tidak kalah dengan Muhammadiyah dalam hal ekonominya. Keumatan, ada usaha bisnis, ya, tapi juga ada untuk mensejahterakan umat Islam. Semua, tidak hanya Nahdien saja, semuanya umat manusia. Nggih. Begitu nggih. Besi uzur, Islam mengajarkan agar manusia menjadi makhluk yang merdeka, tapi herannya kok masih aja ada yang mau diperbudak secara spiritual, padahal pertanggungjawaban manusia kepadanya bersifat pribadi. Nggih, Pak Besi Uzur. Inilah peran ulama, Pak Besi Uzur. Ulama warasatul anbiya itu harus mampu menciptakan ya formula-formula sesuai dengan zamannya, bagaimana mampu menyadarkan dan mencerdaskan umat manusia semuanya. Jangan hanya malah justru dikuasai oleh orang non muslim saja. Kita ini ketinggalan kok ya. Kalau ada kiai-kiai yang masih berpegang teguh pada prinsipnya, mobil yang paling hebat itu ya Kijang tahun 96 itu, Kijang super itu paling hebat. Disuruh naik Kijang Innova nggak mau karena fanatik itu tadi, ketertinggalannya. Padahal sekarang ilmu teknologi otomotif itu berkembang pesat. Dulu tuh nggak ada, VVTI itu nggak ada.
Sekarang sudah ada VVTTI, ada lagi VVVTII. Nah, sekarang sudah ada CVVTII. Meleset terus. Begitu juga elektronik. Teknologi elektronik begitu cepat melesat, ya. Ini loh, dari China, sound system gak pakai kabel, pakai Bluetooth. Bentuknya kecil, tapi suaranya besar. Kenapa China? Kita ini digerojok, ya, oleh produk Cina, kalah kita bersaing dengan mereka. Hanya dijual 15.000. Padahal biaya produksinya itu 25.000, ya masa kita benar bersaing. Mobil SMK, hanya HP-HP saja. Biaya produksi mobil SMK itu 300 juta, mau jual berapa? Belum terbukti ketangguhannya di medan era jalan raya Indonesia. Kita sudah diserang oleh Wuling dari Cina. Kalah kita, teknologi terus berkembang. Teknologi elektronik, teknologi otomotif, oleh sebab itu kita jangan mantep dengan ketertinggalan kita. HP kita itu harus sekarang itu memori minim 8 GB, ya, dan internal ROM-nya itu 256 GB. Itu minimal. Ya, saya ini masih 3 GB. Ini 32 ROM-nya, RAM-nya 3. Saya masih ketinggalan kok ini. Nggih, begitu nggih. Pak Tohari nggih. Pak Suyato. Yai, mau nanya, apa benar Habib itu masih WNA? Ada sebagian yang tidak terlahir di Indonesia, itu masih WNA. Dan ada yang lahir di Indonesia tapi sejarahnya digugat, ya, oleh kawan-kawan kita. Ya, apakah sudah pernah registrasi lagi mengakui kemerdekaan kita? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Buktinya Sis Al-Jufri saja yang meninggal tahun 1969, 22 Desember itu masih WNA. Padahal sudah merdeka 45. Bagaimana ini bisa? Ini kan aneh gitu loh. Terus sekarang yang lainnya kan banyak yang terlahir di Indonesia. Tetapi kadang-kadang kecintaannya dengan Indonesia ini kalah dengan kecintaan di negeri asal leluhurnya, Tarim Hadramaut sana. Bahkan Rukun Islam yang ke-6 itu menjaga daerah Tarim sana. Nah, ini kan nggak sesuai lah dengan semangat hubul waton minal iman, nggih. Begitu nggih. Pak Bambang Nuryanto Mbah Joyo, wujudnya saya zong nggih. Berikutnya Kang Samin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usir Habib bikin rusuh di negeri orang, dikai ating kerogo rempelo. Nah, ini kelemahan saya. Kang Samin ini mulai menanyakan lagi kelemahan saya. Jangan diusir, kasihan. Nggih, kasihan. Dituturi ya angel ya. Dinasihati, ditata sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran. Oleh sebab itu ulama kiai-kiai kita harus posisinya di atas mereka. Klan kasta pertama. Wong kita ini merdeka kok. Mereka para pendatang baik dari Eropa, Arab ataupun Tionghoa, itu kasta kedua. Harusnya begitu. Kalau mau balas dendam loh ya. Oleh sebab itu nggak usah balas dendam sama-sama. Nggak ada yang paling tua, paling muda, paling tinggi, paling rendah. Nggak ada. Semuanya sama di Indonesia ini. Menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Jangan sampai rumah-rumah produksi film sinetron yang ada itu selalu menampilkan wajah-wajah artis blasteran. Indonesia ini kurang pede penduduknya, lebih mencintai, ya, pengumuman buruh migran kita, TKW kita yang ke Arab Saudi itu, yang ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ya, itu di sana itu pacaran dengan orang-orang Bangla, dengan orang-orang, aduh. Kita ini negeri budak, negeri jonges, merantau gak terhormat, di negeri sendiri disia-sia. Lah bagaimana? Oleh sebab itu kita akan mengembalikan kejayaan bangsa dengan cara mendirikan Bank NU, ya. Nanti akan kerjasama dengan pemerintah kita, akan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, menggali potensi sumber daya alam kita. Nggih, begitu nggih, Kang Samin. X41 Kanjeng Yai Nur.
cepatnya kilat petir dan teori Big Bang, apakah tidak cukup menjelaskan bahwa memang manusia awal diciptakan dari tanah itu bukan turunan kera, dan Hawa bukan saudara kembarnya? Nggih Pak X41, perbedaan antara saya dengan panjenengan itu nggak apa-apa, ini rahmatan. Lah, saya pernah mengatakan bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Adam itu keturunan kera. Saya tidak pernah mengatakan itu. Proses manusia itu cukup lama, Pak X41. Jutaan tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Manusia itu berevolusi dalam setiap masa. Dan ada yang punah ketika tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Karena memang dulu itu bumi ini tidak seramah yang kita rasakan. Bumi ini dulu itu sangat murka dengan bencana, lalu banyak yang musnah. Sama seperti kalau di Afrika, di suku Haza, mereka memakan kera, memakan lutung, ya, lama-lama kan punah mereka, dimakan oleh ras manusia. Lah, untuk bukti kenapa Nabi Adam bukan manusia pertama, ayo kembali ke suku Haza yang ada di Tanzania, Afrika. Dulu nenek moyang kita ya seperti itu, nomaden hidupnya, dari berburu, tidak mau regenerasi sel rantai-rantai makanan, menanam tidak mau mereka. Sama seperti di Papua, Papua kok nanam, tapi sekarang Papua kan sudah mulai berubah. Ya, di suku Haza itu mereka itu berburu setiap harinya, nggak ada yang namanya nabung nyelengi, itu nggak ada. Wah, alam sudah menyediakan katanya. Lah, dulu manusia purba ya seperti itu, apalagi bertahan dari serangan hewan-hewan buas yang ada, cuaca yang ekstrim, ya, apalagi ada gangguan-gangguan dari jin, ya, dan ras manusia lain. Ya, ini akhirnya mereka punah. 60.000 tahun yang lalu suku-suku yang ada di Afrika, ya, itu sudah ada. Berarti orang-orang Afrika itu bukan keturunannya Nabi Adam. Orang-orang Papua itu bukan keturunannya Nabi Adam. Orang-orang yang ada di Flores, Nusa Tenggara itu bukan keturunannya Nabi Adam kita. Manusia Homo wajakisme, Mojokertoisme, Homo javanisme, dan lain sebagainya yang sudah 500.000 tahun yang lalu usianya, itu bukan keturunan Nabi Adam. Jadi nanti kalau misalkan Pak X41 ini memperlihatkan atau membuktikan teori Big Bang, lah, memang bumi ini terus mengembang dan suatu saat akan meledak, tapi masih miliaran tahun yang akan datang, terus berkembang. Tapi ada kestabilan sunatullah ciptaan yang selama ini kita rasakan, yakni ada bintang yang mati, ada bintang yang lahir kembali. Begitu juga ada manusia yang mati, ada manusia yang terlahir baru lagi. Ada orang perang di Gaza, semuanya hancur, tapi di sisi lain ada orang bangun perumahan dan gedung. Inilah yang namanya balance dalam kehidupan ini. Ada hak dan batil, ada orang baik, ada orang buruk. Tidak diciptakan oleh Allah satu tok. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya itu berpasang-pasangan. Ada baik buruk semua agar balance, seimbang, stabil alam semesta ini. Jadi teori Big Bang ini tidak semuanya benar jika diterapkan dalam asal-usul manusia. Pertama, X41. Saya analogikan seperti ini. Air ini kan kehidupan. Setiap kehidupan itu dimulai dari air. Air adalah sumber kehidupan. Ini air. Tanah yang kering itu ibarat plak. Air menyiram itu play. Sama dengan komputer atau laptop. Ketika ditancepi flash disk, ya, atau memori, akan langsung plug and play, membaca. Tanah kering, ya, dihujani air, lalu akan menumbuhkan biji-bijian, rumput-rumputan, ya, buah-buahan yang ada. Lah, dari mana memori itu? Kok bisa tanah padang pasir sekarang di Mekah itu ada tumbuh pohon cipluan, tumbuh jeruk tanpa ditanam, tiba-tiba tumbuh. Ini apa? Memorinya ada di dalam air ini. Tapi ketika plug and play ini terjadi, tidak langsung diproses menjadi nutfati. Harus diproses melalui makhluk yang bernama manusia.
yakni dimakan dulu hasil buminya oleh dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, lalu membuahkan hasil menjadi manusia kembali. Jadi Nabi Adam itu dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan status anak kembar. Siti Hawa itu pasangan kembarnya itu. Jadi nanti sudah pernah kami bahas nggih Pak X41. Ulah kardus 7 juta umat. Nggih mungkin saya lalar-lalare nggih. Berita nomor wakil Ja'far Haddad itu hasil kloningan plat GU ya. Sam itu roh nggih. Melati Arum, Ja'far Al-Haddad nama aslimu adalah Paiman atau Paijo? Nggih. Alhamdulillah kami sudah membaca tulisan panjenengan tapi kurang banyak. Masih banyak tulisan panjenengan yang belum terbaca, baik yang mulai sore tadi ataupun yang baru saja. Saya cukup dukung jenengan yai nggih, sama-sama. Insya Allah kita lanjut kembali dalam pertemuan kita yang akan datang melalui live ngaji seperti ini. Insya Allah nggih kita istiqomah, tidak ada niat lain kecuali libtigha'i mardatillah, yakni mencari ridha Allah yang Maha Rahmah. Untuk closing statementnya bahwa bekas dari brainwashing cuci otak yang tertanam dalam memori saudara-saudari dari LDI dan Pak Alawi ini harus disadarkan semua. Lah kalau mereka tidak mau mendengarkan, dengan cara yang terus ya kita sampaikan tanpa kenal lelah, istiqomah akan ada karomah. Karena LDI dan Pak Alawi itu luar biasa ya, mampu menjadi beban berat agama, lalu menjadi PR bagi negara kita, khususnya para penyelenggara bangsa. Kita harus mulai sekarang para ulama untuk bekerja dan berkarya guna untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya dalam hal agama saja, tapi juga dalam hal sains, teknologi, peradaban yang ada, agar seimbang dunia sampai akhiratnya. Untuk masalah demo, insya Allah ya kedepannya sudah tidak laku kalau demo-demo yang dipromotori, koordinasi, komandoi oleh Habaib Pak Alawi. Karena umat Islam Indonesia ini sudah tercerahkan dan tercerdaskan semua. Fa insya Allah biidznillahi ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit banyak manfaatnya. Kita sambung kembali pada pertemuan yang berbeda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi apa tu, kaum Mbak Alawi ini, Habaib ini menyesatkan, jelas menyesatkan. Jelas menyesatkan. Karangan-karangan kitab mereka itu kan menyesatkan tu. Jadi ini yang sangat disayangkan tu, ulama-ulama kita ini kok masih membela Habaib. Padahal kalau dilihat khurafat-khurafat mereka itu sangat tidak masuk akal, bahkan mustahil, bahkan menyesatkan. Ini ulama-ulama kita ini bagaimana ni? Apa enggak belajar, apa enggak melihat YouTube? Jadi jangan sibuk cuma mengajar, jangan sibuk dengan mengajar. Harus diperhatikan, jangan salah. Jadi mereka Habaib ini bukan cucu Nabi. Ini coba lihat fatwa Utsman bin Yahya, haram nikah. Bahwa kita sebagai pribumi haram nikahin perempuan-perempuan mereka itu. Dalam syariat Islam atau dalam ajaran Islam tidak ada itu mengharamkan kawin dengan cucu Nabi. Itu yang asli.
apalagi yang palsu. Jadi kaum Ba'alawi ini benar-benar seperti gen mereka tu, gen Yahudi. Secara DNA kan gen Yahudi. Jadi Yahudi ini memang keras kepala, menganggap kaum mereka itu kaum nombor satu, kaum paling mulia. Dari zaman dulu tu, mereka itu tidak pernah mengalah. Itu kaum Yahudi. Jadi sudahlah, bagi ulama-ulama kita tu, jangan sampai dungu seperti itulah. Jangan fanatik buta. Yang pandai-pandai baca kitab tu, cari kitab mereka tu, cari kitab habaib. Yang pandai-pandai kitab. Jadi kita ni jangan fanatik buta. Masa belajar kitab Arab sudah puluhan tahun masih fanatik buta, kan tolol banget kita. Pengen hukum, cari sendiri di kitab. Lihat kitab, buka kitab. Jangan sampai fanatik buta. Apalagi masalah habaib ni, masalah habaib ni, coba lihat jejak di kitab mereka itu sangat menyesatkan. Masih fanatik buta, masih takut kualat. Kan bodoh banget tu, takut kualat. Kayak orang enggak punya ilmu, Jangan fanatik buta, jangan melihat sorban. Sorban jubah itu sorban iblis tu. Jubah jin itu. Kita ini orang merdeka, santai. Kita ini orang merdeka, jangan jadi budak orang. Tolong. Jadi budak orang kan. Ini otak Muhyiddin ini. Luar biasa otak Muhyiddin ni. Terlalu bodoh. Dijadikan budak masih mau. Aduh. Kita ini orang merdeka. Enggak ada di bawah orang. Santai hidup. Kalau memang ada orang guru kita alim, ya cuma hormati. Ya dihormati. Enggak disuruh untuk berlebihan. Cuma dihormati. Orang alim kan wajib untuk dihormati itu. Orang alim. Kalau habaib, mana alim habaib? Enggak jelas tu. Ajaran-ajaran mana tu dipelajari oleh mereka ni. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.